Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulang, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi, supaya engkau paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah, seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaan sebagai makhluk sosial dimanapun ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja berada, tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu. Karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada. Kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain. Sopan santun harus diterangkan dimanapun atau diterapkan dimanapun sesuai dengan tuntunan lingkungan tempat kita berada. Contohnya seperti di dalam lingkungan rumah, baik dalam maupun di luar lingkungan rumah. Maka sopan santun yang harus diwujudkan antara lain menghormati orang tua seperti tingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakiti perasaan seperti suka berbohong dan tidak mendengarkan nasihatnya. Menyayangi adik kakak, kemudian saudara dan seluruh keluarga dengan cara bertutur kata yang baik, tidak berkata kasar, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. Menghormati para tetangga yang berada di sekitar rumah dengan sering bertegur sapa ketika saling bertemu dan saling tolong-menolong di saat sedang ada yang membutuhkan. Setelah itu, sopan santun di dalam lingkungan sekolah dan kampus misalnya, antara lain, menjaga tingkah laku seperti berperilaku baik dan terpuji, menghormati guru atau dosen, dan mematuhi peraturan sekolah atau kampus, menjaga kebersihan sekolah atau kampus, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah atau juga kampus. Saat ini, kebanyakan orang yang tidak mempunyai sikap sopan santun seperti melawan orang tua, berkata kasar terhadap orang tua, menyakiti perasaan orang lain, dan sebagainya, sangat disayangkan. Karena sikap sopan santun seharusnya ada pada masing-masing individu. Tontonan yang ditayangkan di televisi swasta misalnya sekarang ini juga kebanyakan yang tidak memberikan contoh sopan santun. Coba kita lihat atau kita pikirkan, apabila kita berada di posisi orang yang lebih tua, mendapati anak kita berkata kasar, pasti kita sangat kecewa. Sekarang saatnya kita buat introspeksi diri dan menjaga tontonan anak-anak yang masih di bawah umur agar tetap mempunyai sikap sopan santun yang selalu dibawa oleh kita. Merupakan sebuah perilaku atau etika yang mencerminkan sikap seseorang terhadap orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghormati seseorang tersebut dengan cara bersikap baik dan lemah lembut. Sopan santun penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sopan santun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Jika ada pelanggaran terhadap norma kesopanan,
pelanggaran akan mendapat sanksi dari masyarakat. Dengan menerapkan sifat sopan santun, seorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya oleh orang lain di lingkungannya. Sopan santun harus diterapkan dimanapun sesuai tuntunan lingkungan yang tempat kita berada. Tidak hanya itu, perilaku sopan santun juga perlu ditanamkan sejak dini. Pastinya tidak ada ruginya menerapkan sikap sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa manfaat yang cukup luar biasa bagi kehidupan kita. Di antara manfaat sopan santun adalah 1. Menunjang kesuksesan. Sikap sopan santun harus diajarkan sejak anak usia dini. Tujuannya agar anak di sekolah atau saat di sekolah bisa mengaplikasikan dengan baik. Ada banyak manfaat yang akan dirasakan jika selalu bersikap sopan santun. Satu di antara manfaat yaitu menjunjung kesuksesan. Perlu diketahui, apabila sebagian besar orang sukses itu akan menjunjung sifat kesopanan, bersikap sopan santun harus diterapkan dimanapun berada, kepada siapa saja dan kapan saja. Manfaat yang kedua, yakni mudah dipercaya orang lain. Seorang yang sopan santun cenderung akan lebih dipercaya oleh orang lain dibanding mereka yang tidak. Hal ini dikarenakan orang dengan sopan santun bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan tanpa menjatuhkan orang lain. Kondisi ini akan mempermudah orang lain dalam mental. Kita sebagai pribadi yang baik bisa dipercaya. Selain itu, bersikap sopan santun bisa membedakan antara kita berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Tanpa bersikap sopan santun, maka orang lain akan sulit mempercayai kita yang merupakan orang berpendidikan atau memiliki kepribadian yang baik. Yang ketiga, manfaat dari sopan santun adalah mudah bertemu dengan siapa saja. Kita yang selalu bersikap sopan santun dimanapun berada akan lebih mudah mendapat teman baru, bahkan cenderung akan memiliki banyak teman. Teman yang memiliki tidak hanya teman seusianya, tapi juga orang yang lebih dewasa. Hal ini akan membuat kita mendapat banyak wawasan dan ilmu baru dari teman yang lebih dewasa. Kemudian berikutnya adalah mendapat nilai yang bagus. Bagi seorang murid misalnya, sopan santun bisa membuatnya mendapat nilai yang bagus. Apa hubungan antara sopan santun dan nilai? Itu sangat berkaitan. Sebab siswa dengan sopan santun bisa memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman dan lancar berkomunikasi akan memudahkan dalam mengikuti belajar kelompok misalnya. Belajar kelompok bisa dimanfaatkan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan. Kemudian, manfaat berikutnya adalah pribadi yang sopan santun akan memiliki pribadi yang optimis dan berani. Seseorang yang selalu bersikap sopan santun bisa mendorong untuk menjadi orang yang optimis dan berani. Menjadi orang berani bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Berani dalam hal ini bukan mengarah hal-hal yang negatif, tapi keberanian dalam bertanggung jawab dalam berbagai hal. Jadi, bersikap sopan santun ini dimanapun berada ternyata banyak manfaatnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu bersikap sopan santun. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.